Shalom semuanya, para hamba Tuhan berusaha untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dari seluruh dunia. Tuhan telah memberikan waktu yang terbaik biar kami bersekutu dalam satu iman dan bersekutu bersama-sama. Dan dengan kesempatan ini kita menemukan hati Tuhan, dan hati Tuhan itu biar masuk ke dalam hati kita. Dan setelah itu tidak keinginan diri sendiri akan memimpin kehidupan kita, tetapi oleh Roh Kudus kita dipimpin olehnya dan bisa sampai ke khotbah olehnya. Itu sangat-sangat yang terbaik. Tahun ini adalah tahun 2020, sudah menjadi bulan Desember ini. Tahun 2020 ini adalah tahun yang terberkati, baik saya sendiri maupun kepada kita semua. Melalui acara CLF ini, Tuhan memberi kesempatan memberitakan khotbah kepada para hamba Tuhan di seluruh dunia. Itu berkat yang terbesar Tuhan kepadaku. Jika firman Tuhan akan masuk ke dalam hatimu masing-masing dan menguasai di dalam hatimu, hal yang mukjizat, yang heran akan terjadi kepada kita. Tuhan tidak sama sekali tidak memberi hukum untuk kita melakukan ini dan yang lain, tetapi Tuhan memberikan hatinya melalui Roh Kudus, seperti Ibrani 10 ayat 16 berkata, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka." Karena hukum Taurat menulis di dalam kedua loh batu hukum, tetapi hukum Roh Kudus menulis di dalam akal budi kita dan menaruh hukum di dalam hati kita. Jadi jika firman Tuhan, hati Tuhan masuk ke dalam hati kita dan memimpin kita sendiri, oleh sebabnya itu Tuhan memberikan nama anaknya kepada kita. Dan kita sudah terima nama Tuhan Yesus. Dan buatlah semuanya dalam nama Yesus. Berdoalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berbuat semuanya. Kenapa Tuhan memberikan nama Yesus kepada kita? Biar Tuhan memberi hati Yesus di dalam hati kita, biar kita hidup dengan hati Yesus. Hari ini, Tuhan telah menyediakan waktu yang indah kepada kita semua. Sesi pertama ini kita memulai dengan cerita Naaman di 2 Raja-Raja pasal ke-5. Mulai ayat 1 kita baca, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar pergelimpangan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu panglima Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah,
Dan lihatlah, ini mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyahkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai 14 kita baca. Terima kasih banyak. Satu ketika saya pernah ke Amerika. Pada saat saya datang dan masuk ke penerbangan menuju ke Amerika, dari Seoul ke New York itu butuh kira-kira 14 jam. Dan dalam penerbangan itu mereka ganti kayak setir atau mengemudi penerbangan. Satu ketika seorang pilot datang bertanya, "Apakah Bapak ini adalah Bapak Pendeta Sepak?" "Oh iya, saya orang itu." Katanya, "Aku pernah baca buku Bapak Pendeta. Apakah Bapak Pendeta bisa datang di tempat untuk control room?" Itu adalah penerbangan Boeing 747 yang penerbangan yang besar. Di situ ada pilot utama, ada kursi untuk pilot pembantu, dan di belakang ada kedua kursi untuk persiapan. Jadi saya duduk di belakang. Katanya pilot itu, "Bapak Pendeta pernah lihat aurora? Musim ini dan waktu-waktu ini adalah satu-satunya musim untuk bisa melihat auroranya." Lalu kata dia, di dalam kontrol itu selalu ada 2 pilot. Dan 2 pilot juga ada komputer masuk dan mengemudi penerbangan itu. Jadi pada saat pilot terbangkan pesawat itu, pilot sendiri mengemudi. Setelah itu sudah menjadi makin tinggi, lampu sabuk pengamanan mati, lalu komputer pegang setir untuk penerbangannya. Dan mulai saat itu komputer mengemudi penerbangan dan menuju ke New York atau Los Angeles atau Frankfurt, di mana saja masukkan program sesuai dengannya, itu pergi ke situ. Jadi pilot itu hanya masukkan program di dalam pesawat, dan program itu akan menghitung angin dari belakang, depan, samping, dan lalu dia mengemudi sampai ke tujuannya. Dan pada saat dia mendarat penerbangan, itulah saatnya pilot ambil setir dan mendaratkan itu.
Kalau di dalam hati kita juga ada komputer seperti begitu, ya kalau masukkan program untuk menuju ke kerajaan surga, pasti itu adalah bagus sekali, kan? Tapi Ibrani pasal 10 ayat 16 itu berkata, apa? Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi, jika kita menaruh hukum Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita, dan artinya apa? Firman Tuhan itu akan memimpin hati kita. Dan siapa yang memulai ini terlebih dahulu adalah iblis. Pada saat iblis membisikkan rencana dalam hati manusia, dan pikiran itu memimpin kehidupan kita. Dan sudah lama sekali kita dipimpin oleh iblis, dan sudah lama sekali berbuat dosa kejahatan menolak Tuhan. Dan setelah Tuhan memberikan hatinya seperti Ibrani 10 ayat 16, seperti begitu hati Tuhan mulai masuk ke dalam hati kita. Kita tidak lagi meminum alkohol atau melakukan yang jahat, kita tidak berusaha begitu, tetapi hati Tuhan Yesus itu memimpin kehidupan kita, dan jadi kita menjadi satu hati dengan Yesus. Mulai saat itu, pada saat kita membaca Alkitab atau berdoa, hati kita sudah jauh berbeda dari dulu. Sejak kecil saya mengikuti gereja dan berusaha untuk menjaga 10 hukum dan berusaha yang lain-lain juga. Dan semakin banyak waktunya berlalu, saya jatuh dalam dosa, berbohong dan mencuri. Saya juga berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi gagal. Tapi tahun 1962 itu adalah tahun yang sangat-sangat istimewa kepadaku. Dulu saya mencalonkan diri menjadi officer tentara untuk pertukangan, tetapi aku gagal karena sedikit patah gigiku. Dan saya mau minta tolong kepada dokter tentara, tetapi katanya tidak bisa. Kalau ini tidak kelihatan gak apa-apa, tapi ini gigi depanmu. Sudah bisa lihat kepada semua bagaimana saya luluskanmu. Waktu itu saya mempunyai 5 rencana. Karena sangat-sangat miskin desa kami, dan untuk membebaskan diri daripada kesulitan itu, saya berusaha banyak sekali, tetapi gagal seterusnya. Akhirnya, saya ingin masuk tentara, pertukangan, tetapi itu gagal. Dan setelah itu juga banyak hal-hal yang saya mencoba itu tetap gagal. Lalu, apa yang saya berpikir adalah, ya, semua pikiranku menjadi gagal. Dulu saya berpikir aku ini adalah orang-orang yang baik, tetapi semua pikiranku kalah semua. Lalu saya memulai membaca Alkitab, dan saya menyangkal pikiran yang saya punya. Dan bulan Oktober, apa yang saya menemukan, hal yang terbaik adalah seperti Tuhan berkata, jagalah hari Sabat, ya kan? Tetapi kalau ada seseorang mau minum atau main-main, itu tabrakan dengan hukum Tuhan, kan? Dan itulah saatnya saat ya bertemu, pikiran saya sudah jauh berbeda dari firman Tuhan. Dulu waktu itu saya tahu bahwa aku pasti akan ke neraka karena saya sudah berbuat banyak dosa dan kejahatan. Tetapi Kitab Suci sudah berkata yang berbeda. Saya sudah membaca Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita semua berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jika kita membaca ayat 23, di situ ada semua orang. Tapi di sana tidak ada Tuhan Yesus. Di situ ada kemuliaan Allah katanya, tetapi sudah jauh daripada kita semua. Jadi kita masih ada di dalam tempat, tidak sama sekali datang ke sana. Itulah gambar dan firman yang menunjukkan gambar saya. Aku membaca semua itu. Aku telah berbuat dosa, pasti hilang kehilangan Allah. Tetapi ayat 24 yang saya sempat membaca, yang heran adalah katanya apa? Kita telah dibenarkan. Apa?
sudah dibenarkan? Aku ini orang berdosa, punya banyak berdosa. Bagaimana mungkin aku menjadi suci, dibenarkan? Tidak mungkin. Aku telah berbohong dan mencuri. Tapi katanya firman Tuhan, telah dibenarkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku membenarkan engkau. Tuhan telah membenarkanku. Apakah sungguh Tuhan membenarkanku? Jika begitu, aku sungguh benar, aku orang benar. Apa yang penting di sini adalah karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh sebabnya Tuhan Yesus menebus dosaku, telah menghapus dosaku, jadi aku menjadi benar. Ini memang tetap aku sendiri, tapi pikiran saya tetap berubah. Ini orangnya sama, tetapi setelah saya membaca Alkitab, hanya saya membaca hukum Taurat, pasti saya berbuat dosa, akulah orang yang jahat. Tapi apa maksudnya ini? Ini juga firman Tuhan, kan? Katanya telah dibenarkan. Betapa banyak kali saya baca ulang, tetap katanya dibenarkan. Jadi mulai saat itu, pikiran yang saya belum pernah mempunyai mulai masuk ke dalam hatiku. Apa katanya kitab suci? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya sudah lama mengikuti gereja. Saya sudah membaca banyak kali tentang kitab Roma. Ayat 23 ini sudah cocok sekali dengan hatiku, tetapi 26 sudah jauh berbeda dengan kondisi hatiku. Itu tidak masuk akal, tidak bisa memahaminya. Walaupun saya membaca, ayat 24 ini tidak bisa masuk ke dalam hatiku. Tetapi satu ketika, ayat 24 ini mulai masuk ke dalam hatiku. Sudah dibenarkan karena penebusan dalam Yesus Kristus Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan mengampuni dosamu. Jadi, Tuhan telah membenarkanmu. Ya, itu benar sekali. Apakah pikiranku benar atau firman Tuhan adalah benar? Hari ini kita baca di Naaman. Di dalam hatinya orang Naaman, memang kita nggak tahu kapan dia kena penyakit kusta, ya kan? Tapi dia tetap sakit kusta. Setelah orang kena penyakit kusta, sendi-sendi jarinya menjadi keras. Jadi pegang tangan, memegang pedang pun susah akhir-akhirnya. Lalu nanah terus terjadi di dalam tubuhnya. Ini sepertinya sakit kusta. Dulu dia bagus untuk peperangan, jadi selamatkan negaranya. Dan dia adalah pahlawan yang disayangi oleh rajanya. Dan menyelamatkan negaranya dengan baik banyak kali. Tetapi dia selalu khawatir karena sakit kusta. Satu ketika ada seorang perempuan yang tertawan dari negara Israel. Lalu dia melayani kepada istri Naaman. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Ibu Nyonya, saya akan berkata kepadamu adalah ada apa tentang Panglima." Ya, ada apa? Ini adalah penyakitnya. Apa? Oke, silakan berbicaralah. Kalau di negaraku, di kota Samaria, di situ ada Nabi Elisa dari Tuhan. Kalau Panglima bisa datang di situ, pasti dia akan sembuhkan Panglima. Ya, dengan sisi ini terdengar baik sekali, tetapi dengan sisi yang lain, itu tidak mungkin. Udah lama sekali dia menjadi sakit kusta. Sudah kita melaksanakan banyak untuk mengobatinya, nggak bisa jadi. Mungkin dia bertanya kepada anak perempuan ini bahwa apakah Elisa itu pernah sembuhkan sakit penyakit kusta dulu. Ya, nggak tahu Bu, tetapi pasti dia akan sembuhkan karena dia sudah pernah membangkit yang mati.
Jadi ibu nyonya itu juga setelah suaminya kena penyakit kusta dan menjadi parah, walaupun dia adalah pahlawan, mempunyai posisi yang terbaik, mempunyai uang, dia sudah lengkap semuanya kan? Walaupun begitu, penyakit kusta membawa kehidupan mereka ke dalam kesedihan. Dan datang waktunya semuanya akan tahu sakit kusta, kemungkinan dia diusirkan dari istananya. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Setelah itu, pada dia dengar kata tadi anak perempuan itu, bagaimanapun dia berpikir ulang, ya mungkin anak ini kalau dia tidak punya kepastian, pasti tidak akan berkata. Karena kalau nama pergi situ tapi tidak sembuh, mungkin dia pun terasa kesulitan, ya kan? Jadi perempuan ini datang menjadi tawanan dan mulai berada di dalam kesulitan. Aku ini percaya Tuhan, kenapa aku tertangkap di negara Aram? Sampai kapan saya menjadi perbudakan di sini? Ingin ketemu keluarganya, orang tuanya. Tetapi kenapa saya menjadi hamba dari penyakit kusta? Kalau saya kena kusta itu, bagaimana jadinya? Jadi seperti begitu, banyak pikiran-pikiran ini membawa kegelapan dalam hati anak perempuan ini. Tetapi satu ketika dia dapat berfikir, ya dia adalah penyakit kusta. Tetapi kalau Elisa, nabi di Israel, pasti dia akan sembuhkan itu. Oh ya, mungkin ini sebabnya Tuhan izinkan aku datang di rumahnya ini sebagai tawanan. Ya, kalau dia datang ke Samaria, ketemu Elisa, dia akan diselamatkan, kesulitan di rumah ini akan hilang, dan anak buahnya pun menerima keselamatan Tuhan, keluarga ini akan berubah. Ya, sebabnya itu Tuhan utus aku di rumah ini. Mulai saat itu, anak perempuan ini, kegelapan tidak ada di dalam hatinya, selalu ada terang dan berbahagia di dalamnya. Jadi terang terbaru mulai cahaya dalam hatinya. Satu ketika, nyonya itu berkata sama suaminya, ada yang saya mau berkata kepadamu sayang. Ya, mari kita memulai perkataan itu. Ya, memang tidak sama sekali ada pahlawan lebih berani daripada Anda. Tetapi hanya satu permasalahan tadimu adalah penyakitmu. Hal yang heran adalah, apa kau percaya kau tidak? Tapi kemungkinan penyakit itu dapat sembuh. Oh, kenapa kau bilang ini? Coba ceritakan langsung. Itu tidak sama sekali sulit. Anak perempuan yang tahanan itu di rumah saya, dan dia berkata, jika Anda ketemu Elisa, Nabi Tuhan di Israel, dia akan sembuhkanmu. Ya, katanya, ya saya pernah dengar tentangnya, dia adalah yang terkenal. Katanya anak ini, kalau kau di situ, Elisa akan sembuhkan kamu. Jadi selalu nama ini berada di dalam kesulitan dan kegelapan, tetapi cahaya yang terang terbaru ini masuk ke dalam hatinya. Ya, kalau saya sebut dari penyakit ini, betapa indahnya itu. Jadi mulai saat itu, harapan terbaru untuk penyembuhan penyakit memulai muncul dalam hatinya. Memang ini cerita dari ribuan tahun yang lalu, ya kan, ini bukan cerita kita, tetapi cerita ini bisa cocok kepada kita semua. Karena itu tertulis di dalam kitab suci. Jadi sakit kusta berarti dosa dalam kitab suci. Jadi pahlawan ini sembuh dari sakit kusta, artinya seorang berdosa dapat diampuni dari dosanya. Akhir-akhirnya panglima ini datang di kota Samaria, lalu bertemu dengan Nabi Elisa. Jadi Elisa berkata kepadanya, ya kau pergi sungai Yordan mandi 7 kali di sana. Kalau begitu, ya tubuhmu akan pulih, tahir. Dan pada saat dia dengar kata itu, mandi 7 kali di sungai Yordan, apa itu jauh dari sini? Ya, mari kita ke situ.
Kalau dia melakukan begitu, itu ya sudah cukup sekali. Tapi dalam hatinya panglima itu ada pikiran yang beda dari Tuhan, ada. Oh, kelihatannya itu tidak sombong. Aku ini panglima dari walaupun negara lainnya. Tetapi bilang apa? Mandi 7 kali di sungai Yordan. Di Damesyik juga ada banyak sungai-sungai lebih baik dan bersih dari ini. Kiranya saya dia akan terima aku dengan hormat, siapkan teh, dan berdoa, menggoyahkan tangan untuk doa dengan namanya akan sembuhkanku. Kira saya begitu, tapi dia tidak begitu. Kita tidak begitu, dia merasa marah. Dan dia mau balik ke Damesyik. Akhirnya anak buah datang kepadanya, Bapak, kenapa? Ini kelihatannya aneh pelakunya. Memang panglima ini adalah seorang pintar untuk peperangan dan selalu menghitung semua segalanya. Tapi kenapa dia terlalu emosi tentang hal ini? Kenapa dia marah sekarang? Lalu dia datang kepadanya, ya Bapak, jika Nabi bersuruh kepadamu hal-hal yang lebih besar, kau akan mentaatinya. Tetapi mandi 7 kali apa itu? Apa sulitnya ini? Jadi setelah Naaman dengar dari anak buahnya, lalu dia balik ke sungai Yordan. Dan sesuai dengan perkataan dari abdi Allah, dia mandi 7 kali di sungai Yordan, lalu dia balik keluar dari airnya. Setelah 7 kali mandi, apakah aku sembuh? Dia tanya kepada yang lain. Jadi anak-anak buahnya, ya Panglima sudah sembuh, kau sudah sembuh. Ya dia pun nggak bisa percaya itu. Iya kan? Lalu dia membuka mulutnya dan memulai memeriksa. Bertanya, apakah aku sembuh? Aku sembuh? Itu yang heran sekali. Cerita ini tertulis di 2 Raja-Raja pasal ke-5. Memang ini adalah cerita yang fakta yang sudah ada di zaman yang lalu, dan Tuhan menulis hal ini untuk menjelaskan tentang hati kita. Memang kita hidup di dalam bumi ini sesuai dengan apa yang isi dalam hati kita. Tetapi kenapa aku mempunyai pikiran ini? Apakah Tuhan bisa mengeluarkan hati ini? Atau kenapa hatiku marah? Atau kenapa hatiku menjadi marah? Dengan ini, banyak dunia-dunia yang kerohanian yang kita belum tahu ada di situ. Atau seseorang yang mencuri atau berbuat kejahatan, mereka agak beda dari yang orang-orang normal. Dulu saya pernah ajar narapidana selama 10 tahun, dan saya sudah tahu tentang hati orangnya. Pada saat mereka mencuri sesuatu, mereka harus mempunyai iman. Iman tentang apa? Kalau saya berbuat ini tidak akan tertangkap. Iman kepada dirinya sendiri. Tapi kalau mereka tidak tangkap, kenapa masuk ke penjara kan? Jadi banyak orang ditarik oleh pikiran yang aneh. Dalam hatinya, kalau ada keinginan besar untuk mencuri sesuatu, dengan sengaja atau tanpa sengaja, dia membuang pikiran yang akan tangkap di dalam hatinya. Jadi hatinya penuh dengan tidak akan tangkap, kiranya dia jadi berbuat jahat, akhirnya tertangkap. Lalu dia berpikir, iya, kemungkinan sidik jari saya tinggal di situ. Mungkin saya pakai sarung tangan tidak akan tertangkap. Lalu dia berpikir apa? Ya, segera keluar dari penjara akan berbuat lagi. Terus dia berpikir begitu. Tetapi seorang yang pencuri, mereka butuh keyakinan untuk tidak tangkap, akhirnya berbuat pencurian. Tetapi apa yang aneh dan heran adalah semua orang ada di dalam penjara, mereka percaya pikiran itu. Kenapa? Karena mereka ingin mencuri. Jadi kesempatan atau pikiran yang tidak akan tangkap, mereka terus geserkan hatinya ke sana. Kalau orang-orang pemain judi, apa? Mungkin kali ini akan menang karena mereka mau bermain judi, butuh uang, ingin menang. Akhirnya dia mempunyai hati begitu, tapi akhirnya kalah. Coba lagi, mungkin akan menang, tapi kalah lagi. Akhirnya habiskan semua kebanyakan dia.
Kenapa? Seperti Yohanes pasal 8. Di Yohanes pasal 8, perempuan tangkap perzinahan. Kenapa dia berbuat zina? Sering tanya. Yang jawab, ya dia mempunyai keinginan hawa nafsu, jadi dia berbuat zina. Ya kan? Tapi tidak. Kenapa dia berbuat zina? Memang kita semua mempunyai hawa nafsu daging, mempunyai hati yang mengingini, tetapi tidak semua berbuat zina kan? Tetapi dan di situ adalah apa? Negara Israel kalau tertangkap dilempar batu dan mati. Kalau dia mempunyai hawa nafsu daging mau berzina, nah ada pikiran yang kalau kamu tertangkap akan dibunuh. Ya kalau gitu takut tidak akan berbuat. Tetapi perempuan ini kenapa dia berbuat zina? Tidak hanya mempunyai hati keinginan perzinahan, tetapi kiranya dengan cara ini tidak akan tertangkap. Kiranya begitu, ya kan? Pikiran-pikiran itu membuat dia berbuat zina, pikiran-pikiran itu buat mereka mencuri dan menjudi dan yang lain-lain. Jadi, seseorang yang tidak pasti untuk tidak tangkap, kalau tidak sama sekali akan berbuatnya. Ya kan? Kalau tangkap akan ke penjara, tidak akan melakukan. Tetapi orang-orang yang mencuri, kalau dengan cara ini dan yang lain tidak akan tertangkap. Kalau dia berpikir begitu, dia mempunyai keinginan dan semangat. Ya, aku akan mencuri, tidak akan tertangkap. Pikiran ini terus masuk ke dalam dia. Dan dengan itu dia masuk keluar di penjara sepanjang kehidupannya. Orang main judi juga, dia ingin menang uang, jadi tertangkap dalam pikirannya. Jadi, ini cerita tentang Panglima Naaman. Sepanjang kehidupannya, dia nggak bisa sembuh dari sakit kusta. Tetapi hamba perempuan ini, dia baru dapat hati, mungkin pikiran ini akan sembuh. Dia menerima kepastian akan sembuh. Akhirnya dia datang ke Samaria. Lalu dia datang di kota Samaria. Lalu kata Elisa kepadanya adalah, ya kau pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya, dia adalah seorang sakit kusta, tetapi tetap panglima kan. Jadi semuanya yang menghormati dia, meninggikan dia. Tetapi tiba-tiba orang ini menganggap sepi kepadanya. Akhirnya dia marah. Di negaraku di Dameski ada sungai-sungai lebih bersih daripada sini. Kenapa saya mandi di sini? Jadi pikiran ini memblokir firman Tuhan masuk ke dalam hatinya. Jadi semakin kita mengetahui tentang kehidupan rohani, ini sangat menarik dan gampang. Kita tahu bahwa ke-66 kitab dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi, di dalam hati kita ada beberapa pikiran yang lama diam yang ditetapkan di dalam hati kita. Dan bagaimana pikiran ini berbentuk adalah yang siapa yang menguasa kerajaan angkasa, yaitu setan itu berkata kepada orang pertama, yaitu Adam. Katanya Tuhan, janganlah makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi setan berkata kepada perempuan, ya sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan terbuka matamu dan seperti Allah. Dan Adam diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia tidak hanya tertinggal sebagai makhluk, tetapi dia menjadi pencipta. Akhirnya dia menolak kata firman Tuhan. Mulai saat itu, iblis menguasai di dalam hati kita manusia. Yohanes pasal 13 ayat kedua, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi, roh jahat, yaitu iblis, itu bukan suatu bentuk. Jadi kita tidak dapat melihat dia, kita tidak dapat merabanya. Walaupun begitu, dia adalah roh, dan walaupun tidak berbentuk, tidak berapa, tapi sudah mempunyai kuasa di dalam hati manusia. Jadi roh jahat itu membisik rencana dalam hati Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Apakah dia bekerja kepada Yudas Iskariot saja? Tidak, kepada kita semua juga. Jadi
Dia terus-menerus berkata banyak kepada kita. Dengan itu kita menyimpulkan di dalam hati kita dan simpan dalam hati kita. Lalu menambah dengan perbuatan dan pengalaman. Akhirnya memimpin kita untuk tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Jadi dengan kulitnya kita melihat, ya, Yudas Iskariot dia yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Tetapi jika kita melihat pendalaman, bukan Judas sendiri menjual Yesus, tapi pikiran itu dibisik oleh iblis. Jadi yang heran adalah kita semua juga di dalam kehidupan kita berpikir dan bekerja dan beli rumah, tanah, dan kerja semua segalanya. Memang kita nggak bisa lihat, nggak bisa meraba, tapi iblis sudah membisikkan beberapa rencana pikiran dalam hati kita. Ada seorang ibu datang di gereja kami. Sekitar 1 bulan kemudian dia menerima pengampunan dosa. Akhirnya satu ketika dia meminta konsultan dari saya, dan dari ruangan konsultan saya ketemu ibu itu. Lalu ibu itu berkata, 2 tahun yang lalu dia cerai sama suaminya. Jadi saya bertanya, kenapa cerai samanya? Katanya sudah sangat-sangat jauh berbeda karakternya dan sifatnya. Dan saya tertawa. Dan dia bertanya, kenapa Papa tawa? Dan saya tanya, apakah keberbedaan sikapnya dan pikiran itu bisa cerai? Katanya, lalu saya tanya lagi, apakah di rumahmu ada AC? Iya ada. Kalau Anda terasa terlalu dingin, apakah buang itu atau mengurangi derajatnya? Iya kan? Ya, kita kuranginya dan naikkannya. Kalau ada televisi, jika suaranya terlalu besar, kau buang televisi atau mengendalikan turunkan itu kan? Seperti begitu, dibandingkan tubuh manusia, komputer, kulkas, AC itu adalah mesin yang sangat-sangat sederhana. Tubuh manusia itu sangat teliti dan detail dan sangat-sangat dibuat terbaik. Jadi saudara, yang tubuh manusia ini, apakah dia nggak punya yang alat mengendali? Ada nggak? Walaupun televisi, AC yang murah itu mempunyai fungsi mengendalinya. Ya kan? Tubuh manusia jauh lebih besar, baik daripada mesin-mesin yang lain. Apakah itu mempunyai fungsi untuk mengendali? Enggak? Pasti ada. Soalnya kau masih belum tahu. Lalu saya berkata bahwa, jadi bagaimana kehidupan suamimu? Apakah dia menikah lagi? Katanya masih belum dia nikah lagi. Jadi saya suruh dia, gabunglah sama suamimu. Jadi yang terima kasih kepada ibu itu, dia dengar kataku, lalu dia hubungi kepada suaminya, lalu mereka gabung lagi. Jadi ibu dari saudari ini senang dan lebih senang kepada anak-anaknya. Mereka merasa berbahagia sekali. Sampai sekarang, ya, tetap mereka mengendalikan dan hidup baik-baik. Dan kenapa orang-orang Korea sudah terbiasa cerai adalah untuk urusan-urusan yang lain mereka menghitungkan dengan baik-baik, tetapi untuk tabrakan sama suami istri terjadi emosi sekali. Itu kepada kita juga sama kan? Jadi mereka saling kelahi karena terlalu emosional. Jadi dengan mengendalikan diri bisa apakala kepada suaminya atau istrinya dan memberikan sesuatu yang lebih untung kepada suami atau istri. Lalu oleh sebabnya ini semuanya mereka akhirnya cerai. Setelah itu yang terjadi permasalahan kepada anak-anaknya. Saya memulai panduan suara Gracias.
Pada saat saya mengerjakan untuk anak-anak muda dan bertemu dengan banyak anak muda. Ya memang anak muda sendiri cantik sekali. Ya saya yang tua dan yang muda di sampingku, siapa yang telah lihat baik? Ya kan, aku ini sudah menjadi tua, lampunya menjadi putih, udah tua sekali. Tapi Papa Pendeta Pak di sampingku menerjemahkan ini yang masih muda, tampak sekali kan. Yang kemudahan itu sendiri menjadi cantik dan indah. Tetapi dalam hati mereka juga ada banyak permasalahan dan kesulitan. Kalau ayah menikah sama ibu yang baru, itu menjadi sakit hati kepada banyak sekali. Memang tidak ada yang mau bercerai, tapi oleh karena tidak tahan, akhir-akhirnya mereka cerai. Tetapi oleh sebabnya itu, di dalam urusan-urusan segitu, roh jahat menguasai di dalamnya. Akhirnya, biar kita melihat yang titik-titik jahat kepada suami atau istri, akhirnya membuat kita terlalu emosi dalam semua segala hal. Jadi akhirnya walaupun kita menahan diri tapi menjadi marah, akhir-akhirnya saling kelahi. Ini bagaimana iblis menipu kita. Ini bukan hati kita diri sendiri. Jadi coba dengarkan Bapak Ibu. Pada saat Naaman mempunyai harapan terbaru, kemungkinan dia sembuh dari penyakit kusta. Awalnya dia malu membuka penyakit itu dan ke luar negeri, tapi sekarang ini dia menuju ke luar negeri. Tapi Nabi Elisa berkata, mandi 7 kali di sungai Yordan dan tubuhmu akan menjadi tahir. Tapi itu tidak cocok dengan pikiran Naaman. Kiranya kalau dia datang, dudukan di tempat tamu dan saling kenal, akhirnya pekerjaanmu baik, pujikan dia. Akhirnya dia berdoa untuk sembuhkan, lalu kasih perak, emas, semuanya kasih dan pulang dengan berbahagia. Itu bagus kan? Tetapi kata Nabi Elisa adalah hanya pergi mandi tubuhmu 7 kali. Itu sederhana yang gampang, tapi apa yang menguasai dalam hatinya? Pikiran-pikiran jahat. Kenapa ini berbuat begitu? Kenapa dia sikapnya begitu? Aku yang pejabat tinggi, kenapa dia berubah begitu? Iya, cuma dia ikut kata dari Elisa, itu sudah cukup kan? Tapi dia tiba-tiba merasa marah. Ya, ini cerita dalam 2 Raja-Raja pasal ke-5. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah hal-hal yang sudah terjadi di zaman yang lalu, menuliskan untuk kasih lihat kepada kita juga sama dengan mereka. Jadi untuk kita menerima anugerah dari Tuhan, kita tidak akan ditipu oleh emosi diri atau pikiran dari roh jahat, dan menerima firman Tuhan apa adanya itu hal menjadi terbaik. Mari kita memulai berbicara tentang Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, dengan Tuhan, di antara Tuhan sama kita ada dosa. Jadi kita nggak bisa datang kepada kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 ini berkata, dan oleh kasih karunia Yesus Kristus, dialah yang menebus kita dari dosa. Karena dia membayar upah dosa kita dan menebus kita. Jadi oleh kasih karunia, dengan cuma-cuma kita telah dibenarkan. Ini kata Tuhan. Dan telah dibenarkan. Tuhan adalah hakim agung kan? Karena kematian Yesus telah mengampun dosa kita. Tidak sama sekali ada dosa tertinggal. Akhirnya Tuhan membenarkan kita. Ini adalah fakta yang menarik. Roma ayat 23. Selanjutnya ayat berapa? 24. Ya kan? Setelah 23 akan berikutnya 24. Ayat 23 berkata kita orang berdosa. Tapi ayat 24 berkata kita sudah ditebuskan dari dosa. Kita menjadi benar. Ada apa yang kau mau pilih? Suka ayat 23 atau 24? Ya, ayat 24 ini jauh lebih baik kan? Coba kita dengarkan. Tetapi
Saya sudah bertemu banyak orang. Jarang ada orang yang gak tahu ayat 23. Tetapi tidak sama sekali pernah ketemu yang sudah tahu dan percaya ayat 24. Itu yang heran kan? Ya kan? Ya memang dalam pandangan kita dengan membaca ayat 23, ya kita telah berbuat dosa, aduh susah. Tapi 24, ya aku telah ditebuskan, dibenarkan. Seharusnya berlaku begitu. Yang penting adalah mereka sudah membaca 23 dan 24. Walaupun membaca, tetapi iblis kaburkan mata kita, pandangan kita, akhirnya biar dia bisa membaca dan percaya ayat 24. Satu ketika saya bertemu seorang rektor. Katanya, kalau dia datang ke tempatku, apakah Papa punya waktu bertemu dengan saya? Jadi, kalau ada waktu saya mau berangkat untuk ketemumu. Apa ada waktu Papa pendeta? Dia bertanya begitu. Jadi, saya diminta datang. Akhirnya dia datang. Tapi malam hari itu saya terlalu capek. Saya ingin berbicara dengan dia besok pagi. Dan besok pagi saya ketemunya. Dan dengan dia saya baca Roma 3 ayat 23. Dia adalah seorang rektor. Katanya aku sudah ingat semuanya. Dan saya suruh dia tolong baca 24. Dan dia baca lagi. Dan saya bertanya, ini maksudnya apa? Katanya, ya kalau kita berdoa sesungguhnya akan dosanya diampuni. Tidak sama sekali tertulis begitu kan? Tapi itu faktanya. Saya minta dia coba baca ulang. Katanya ya kita harus mentaati royal begitu. Tapi ini sudah benar dia berkata begitu. Karena apa? Iblis menipu dalam hati Bapak Rektor itu. Dia sudah tahu ayat 23, tetapi jarang ada orang yang tahu ayat 24. Bagaimana hal ini terjadi? Apa yang untung kepada kita? Ayat 23 atau 24? Memang ayat 23 kalau kita tahu atau tidak enggak apa-apa, tapi ayat 24 kalau kita tahu dan percaya, itu hal-hal yang terbaik dan diberkati kepada kita. Coba Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, baca dan tanyakan kepada jemaat-jemaatmu. Jarang ada yang tahu ayat 24. Ayat 24 ini ayat-ayat yang sangat-sangat penting yang kita harus tahu. Itu tidak jauh dari ayat 23, tetapi banyak orang yang saya ketemu sampai sekarang ini tidak ada yang tahu tentang ayat 24. Bagaimana Bapak Ibu? Coba angkat tangan. Seperti yang begitu. Iya, udah kan? Kenapa hal ini terjadi? Karena iblis menguasai di dalam hatimu. Di dalam hatiku, hati Yudas Iskariot, dalam hati Andrew, dalam hati Petrus, iblis menguasai di dalamnya. Jadi memang kita masih kurang sadar kan? Oleh sebabnya itu kita harus tenang di depan firman Tuhan. Seharusnya menurunkan semua pikiran kita dan membuang semua emosi kita. Saat kita membaca kitab, saya menemukan bahwa Tuhan mau menyatakan apa adanya, apa faktanya itu. Tuhan telah mengeluarkan semua perasaan emosional dari kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau masukkan emosi, kalau kelihatannya yang emosi menganggap besar, kalau tidak kurang emosi kelihatannya rendah, ya kan? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itu hal-hal yang besar sekali, dan perempuan-perempuan di sampingnya, di sekitarnya, semuanya menangis di situ. Tetapi saat itu saja Tuhan berkata apa di sana? Hanya dia mati di atas kayu salib. Pada saat Yesus bangkit, ya ada banyak orang yang senang, berbahagia. Tetapi kata Tuhan, ya dia bangkit setelah 3 hari kemudian. Itu saja. Karena Tuhan mengeluarkan semua emosi dari kitab suci. Karena menambah emosi, kemungkinan akan kerusakan kebenaran Allah. Jadi tanpa emosi, tetapi sadar kebenaran Allah, kasih Tuhan, itulah saatnya kita terasa senang dan berbahagia.
Coba kita balik ke cerita Naaman di 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, pada saat Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan sehingga engkau menjadi tahir. Tapi iblis masukkan emosi dalam hati Naaman. Dalam pikiranku, aku sangka dia keluar dan naikkan tangan dan memanggil nama Tuhan dan bergerakkan tangannya setempat penyakit itu dan sembuhkan ini. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah ya, Naaman ini sudah bisa sembuh dari penyakit, tetapi kenapa dia lagi mau pulang ke negara asalnya? Karena emosi. Ya kan? Sudah bisa paham kan? Jadi iblis selalu memakai semua cara sedemikian biar menolak kita datang di lingkungan Tuhan dan kasih Tuhan. Jadi hanya disuruh 7 kali mandi di sungai Yordan. Oke, baik, terima kasih. Aku akan melaksanakannya. Dan kalau dia mandi, kalau tidak sembuh, kenapa arti Allah berkata begitu? Kenapa kau berkata begitu? Aku berbuatnya, kenapa tidak sembuh? Setelah itu dia berkata itu. Tetapi sebelum melaksanakan itu, dia marah dulu. Setelah dilihat pada anak buahnya, ya, Panglima ini adalah orang yang tenang, yang terbaik. Kenapa tiba-tiba dia marah? Kenapa dia marah? Ya, inilah saatnya roh jahat menguasai kepadanya. Jadi, ayo kamu coba berkata kepadanya. Jadi ada seorang datang kepadanya. Papa, seandainya Nabi itu katanya apa? Mandi 7 kali. Kenapa tanpa mandi pulang ke Aram? Mari kita ke Sungai Yordan. Kita mandi di situ. Ini cuacanya panas, itu tidak jahat halnya kan? Kita mandi aja. Coba kita mandi 7 kali dulu. Kalau sembuh, ya sembuh. Kalau tidak, itulah saatnya kita kata ulang kepada Nabi Elisa. Itu lebih baik kan? Ya, terkait dengan emosi, berbuat dulu itu lebih baik. Kenapa? Alkitab berbicara ini adalah pada saat kita membuka Alkitab, hendak tenang memahami tentang apa maksud Tuhan. Tetapi lebih baik itu, iblis menguasai tentang emosi dan cara dan yang lain untuk biar kita tidak bisa paham dengan apa ada di dalam kitab suci. Akhirnya anak buahnya berkata, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Ya kan? Kalau setelah itu Bapa akan melakukan semuanya, nanti akan kasih hadiah kepadanya, emas, perak, semuanya. Tapi kenapa tidak mengikuti ini? Karena baik nama sama kita juga, iblis menguasai melalui emosi dan pikiran kita biar kita tidak terima firman Tuhan apa adanya. Dan jadi Naaman dia melakukan apa? Dia tidak perlu marah-marah kan? Dia hanya pergi mandi 7 kali, itu sudah cukup sekali kan? Ya kan, ini adalah kata firman Tuhan. Sangat-sangat sederhana. Tetapi iblis menguasai dalam banyak pikiran biar kita berbuat sangat-sangat berbeda dari firman Tuhan. Mari kita berkata lebih mendetail. Roma 3 ayat 23. Seperti itu kita semua sudah berbuat dosa, akhirnya menjadi orang berdosa. Itu sampai saya berusia 19 tahun saya berbuat itu. Tapi pada saat saya menjadi berusia 19 tahun, saya bisa membaca ayat 24. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan. Ya kan? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya kan? Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan. Jadi Tuhan sama saya tengkar. Tuhan berkata, aku membenarkanmu. Aku berkata, bukan, aku orang berdosa. Kau benar, aku bukan benar. Terus kita tengkar. Ini bukan tengkar saya sendiri, tapi seluruh orang di dunia. Begitu kan? Tuhan adalah hakim. Pada saat Tuhan menghakimi bahwa membenarkanmu, kita sudah dibenarkan. Banyak orang saat ini
percaya dan berkata Yesus mati di atas kayu salib karena dosa kita. Tetapi mereka bilang, aku orang berdosa. Dengan begitu menjadi berusia 50, 60, 70, 80. Pada saat mereka dekat kematian, aku harus membasuh dosaku, aku harus hapuskan dosaku. Sebelum kematiannya, mereka sangat-sangat takut. Aku orang berdosa, aku ke neraka. Bagaimana aku terjadi? Kalau banyak sekali ada yang mati dalam kesedihan ini. Ada yang datang di gereja doa pagi-pagi, menangis mulai pagi-pagi sampai malam. Kenapa? Aku ini orang berdosa, jadi aku orang berdosa. Kiranya mereka begitu. Tapi yang penting adalah pada saat kita berbuat dosa, siapa yang menentukan apakah aku orang berdosa atau tidak? Bukan kita, tetapi Tuhan yang menghakimi, dan Tuhan adalah yang menentukan. Tuhan berkata, ya kau telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengampun dosamu, jadi kau telah disucikan, dibenarkan. Inilah kata ayat 24. Ayat 23 tadi berkata kita orang berdosa. Oleh sebabnya itu, apa yang perbedaan 23 dan 24? Kita sudah berbuat dosa, tapi masih belum datang Yesus, kita masih orang berdosa, katanya 23. Tapi perbedaan dari sini, ayat 24 adalah, walaupun kita berbuat dosa, tapi Yesus mati atas kayu salib dan menumpah darah dan membenarkan kita. Jadi, saudara, jangan tengkar kepada Tuhan. Jangan tengkar kepada Tuhan. Kalau Tuhan membenarkanmu, kita sudah dibenarkan. Jangan berkata yang lain kepadanya. Membuang pikiranmu. Bagaimanapun kau berpikir sampai sekarang ini, tetapi Tuhan adalah yang hakim, Tuhan adalah yang maha kuasa. Dia berkata membenarkanmu oleh darah Yesus, penebusan Yesus. Inilah bagaimana kita percaya Tuhan. Amin. Jadi, satu pikiran masuk ke dalam hati manusia dan mengarahkan kita ke yang jahat. Orang jatuh ke dalam narkoba, judian, semuanya dikuasai oleh roh yang jahat. Tetapi, mari kita menurunkan dan membuang semua pikiran-pikiran yang lain. Seperti apa pikiran yang Naaman mempunyai, tapi menyangka itu semua, dan akhirnya dia terima kata firman Tuhan melalui Elisa. Lalu dia sembuh darinya. Ya, coba lihat kulitku menjadi tahir kan, sudah sembuh. Lalu dia cepat-cepat lari pulang ke rumah. Lalu tiba di rumah, panggil istri. Ayo sayang, aku sembuh total. Lalu mereka terus menangis dan tertawa, berbahagia. Lihat sini, lihat di sini, lihat ini. Bagaimana bahagia mereka? Ya kan? Istrinya juga mereka berbahagia. Di situ terlihat apa? Perempuan tangkap dari Israel dan merasa syukur kepadanya juga. Semuanya menjadi indah sekali. Jadi, Tuhan berusaha menyatukan kita dengan Injil, tapi iblis menolak, memblokir kita dengan Tuhan. Walaupun orang ikut gereja, tetapi masih tetap mempunyai pikiran diri sendiri. Akhirnya tidak bisa terima firman Tuhan apa adanya. Dengan puji tanian, dengan darahnya kita terima pengampunan dosa. Mereka terus bernyanyi begitu. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Terus bernyanyi begitu. Tapi akhirnya berdoa, Tuhan tolong ampuni dosaku. Ini orang berdosa yang jahat sekali. Ini tidak cocok kan? Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka berdoa dan bernyanyi. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Amin. Jangan kita ditipu oleh iblis. Ada banyak Alkitab berkata seperti begitu. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan tetap memberikan kepada Anda sama saya. Apakah Anda ingin dengar suara dari iblis yang berkata Anda orang berdosa, atau mentaati firman Tuhan yang berkata Anda sudah dibenarkan? Jangan menambah emosi dalam kehidupan rohani ini, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara ini, saudara lain, yang tua, yang muda, tapi kita semua telah dibenarkan. Itulah yang kita harus percaya. Tapi apa mereka berkata Yesus mati atas kayu salib, tapi mereka masih berkata, aku orang berdosa. Itu hal-hal yang sedih sekali. Jadi kami memberitakan Injil ini. Injil ini adalah Yesus mati di atas kayu salib untuk orang berdosa yang jahat dan membenarkan mereka. Jangan percaya yang lain, tetapi percayalah Roma 3 ayat 24. Dan ada banyak firman-firman sepertinya di dalam kitab suci. Tuhan telah menghapuskan seluruh dosamu oleh darah Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Lebih tadi kami berkata bahwa kami orang berdosa, tetapi lebih bahagia bahwa kami berkata dosa kami telah dihapuskan. Tuhan, tolong memerdekakan mereka dari dosa mereka oleh anugerah-Mu yang terbesar itu. Sesungguhnya upah dosa telah dibayar di atas kayu salib. Nah, khususnya para hamba Tuhan di CLF, biar mereka percaya Injil Yesus Kristus, biar mereka hidup dengan berbahagia. Terima kasih Tuhan telah mengampuni dosa kami satu kali ini selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.